Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Karawang yang Bapak cintai, dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kelima dari pelajaran bahasa Arab, khususnya untuk kelas 9. Baik, kita mulai saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang ada kaitannya dengan fi'il. Di sini ada kalimat al-fi'lul madhi. Silahkan kalian buka LKS Bahasa Arabnya yang ada di halaman 8. Di bawah ada bagian D, yaitu al-fi'lul madhi. Kita akan bahas kaitan dengan al-fi'lul madhi. Masuk ke slide kedua. Di bagian atas ada pengertian al-fi'lul madhi. Bapak akan bacakan al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Bapak ulang, al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Artinya, fi'il madhi adalah semua kata kerja yang menunjukkan atas pekerjaan yang terikat dengan waktu lampau. Bapak ulang, artinya fi'il madhi adalah semua kata kerja yang menunjukkan atas pekerjaan yang terikat dengan waktu lampau. Kalau kita melihat ke belakang atau pelajaran yang sudah, mungkin kalian masih ingat atau Bapak mengingatkan kembali. Kalimatun tanqasimu ila salasati aqsamin. Artinya kalimat tanqasimu terbagi ila salasati aqsamin menjadi 3 bagian. Pertama, ismun. Yang kedua, fi'lun. Dan yang ketiga, harfun. Atau kita biasa baca dengan isim, fi'il, huruf. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah konteks kalimat dalam bahasa Arab, susunan kata-kata. Ini juga sama dengan bahasa Indonesia. Tetapi ada sedikit yang membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau kita merujuk ke salah satu kitab nahwu, yaitu Jurumiyah, di sana ada yang dimaksud dengan kalimat atau kalam, yaitu huwal labjul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi ada syarat-syaratnya. Dalam konteks bahasa Arab, yang dimaksud dengan kalam atau kalimat adalah al-lafju al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nanti kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Khawatir pada pertemuan kali ini waktunya tidak cukup. Kita kembali dulu ke slide yang kedua. Kalimat terbagi menjadi 3 bagian, isim, fi'il, huruf. Kesimpulan yang paling gampangnya adalah isim disebut dengan kata benda. Fi'il, kata kerja, huruf, bukan kata benda, bukan kata kerja. Selain dari isim, selain dari fi'il, itu disebut dengan huruf. Jadi huruf ini kalimatnya, susunannya sedikit, tetapi bukan termasuk isim, bukan termasuk fi'il, bukan kata benda, bukan kata kerja. Fi'il
adalah bagian dari kalimat. Nah, fi'il ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan juga ada fi'il amar. Yang akan kita bahas hari ini pada kesempatan kali ini adalah fi'il madhi. Kesimpulan yang paling gampangnya pengertian fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Itu disebut dengan fi'il madhi. Fi'il artinya kata kerja. Madhi sudah lewat. Jadi pekerjaan yang sudah lewat itu disebut dengan fi'il madhi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Nah, Bapak juga bisa berikan informasi tambahan. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Kalau fi'il madhi sudah dikerjakan, kalau fi'il mudhari sedang atau akan dikerjakan. Nah, yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang sifatnya memerintah. Kata kerja yang sifatnya memerintah. Supaya lebih jelasnya, kita masuk ke slide yang ketiga. Di sini ada contoh. Kataba, fa'ala, huwa. Ini korelasinya apa? Kataba ini adalah fi'il madhi. Fa'ala fi'il madhi. Huwa dhamir. Maksudnya apa? Coba lihat, ini adalah contoh kata. Ini wazan. Wazan itu kalimat yang dijadikan acuan. Bapak ulang, wazan adalah kalimat yang dijadikan acuan. Si kata yang ada di sebelah kanan, ini kata ini, mengacunya kepada wazan. Wazan ini untuk kata ganti. Kata ganti disebut dengan dhamir. Nah, ini dhamir. Jumlahnya ini ada 14 kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Ini dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Contoh. Kataba. Ini kataba artinya menulis. Kalau ditanya, kataba ini fi'il apa? Jawab fi'il madhi. Karena kataba fi'il madhi, dan tadi sudah Bapak jelaskan, fi'il madhi adalah pekerjaan yang sudah lewat. Maka arti sebenarnya dari kataba adalah telah menulis. Paham ya? Maka arti dari kataba yang sebenarnya adalah telah menulis atau sudah menulis. Kenapa harus ada kalimat telah atau sudah? Karena kataba masuk ke kategori fi'il madhi. Kenapa kataba masuk ke kategori fi'il madhi? Karena ada tanda fi'il madhi. Tanda fi'il madhi adalah fathah pada huruf terakhir. Fi'il madhi berharokat fathah pada huruf terakhir apabila dia mempunyai kata ganti huwa. Nah, kira-kira bisa dipahami tidak? Gampangnya gini aja. Kembali. Wazan. Wazan ini adalah kalimat yang jadikan acuan. Kalau kalian disuruh membuat 3 huruf dengan acuannya fa'ala, maka kalian harus disamakan harokatnya. Contoh, di fa'ala itu ada 3 huruf. Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Kemudian disatukan. Fa'ala.
Fa-nya harokat patah, ain harokat patah, lam juga berharokat patah. Karena ketiga huruf ini berharokat patah, maka ketika pas ada kalimat kaf, ta, dan ba, dan huruf kaf, ta, dan ba harus mengacu kepada wazan. Maka dibacanya adalah kataba. Karena mengacu fa'ala. Kalau di sini di fa'alanya, di wazannya, kalimatnya fa'ila, maka ini dibacanya apa? Katiba. Tapi karena di sininya adalah fa'ala, maka dibacanya kataba. Yang harus disesuaikan adalah harokatnya. Di sini kaf berharokat fathah, ta harokatnya fathah, ba harokat juga fathah. Kataba, fa'ala. Tadi kataba ini adalah fi'il madi. Artinya apa tadi? Artinya adalah telah menulis. Nah, yang telah menulis ini siapa? Yang telah menulis itu adalah huwa. Huwa itu artinya apa? Dia. Buat siapa dianya? Buat laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan muzakkar. Dia sendiri. Maka kalau ada seorang laki-laki sudah menulis, bahasa Arabnya adalah kataba. Kita langsung lanjut. Huma, dia laki-laki berdua. Ada dua orang laki-laki yang sedang menulis. Maka bahasa Arabnya adalah kataba. Samakan dengan wazan fa'ala. Dua orang yang menulisnya. Lebih dari dua orang, dalam bahasa Arabnya hum, mereka. Maka bahasa Arabnya katabu, mereka sudah menulis. Mereka sudah menulis. Tidak perlu kalimat kataba, kataba, kataba. Nggak perlu. Katabu, mereka sudah menulis. Kalau dia seorang perempuan yang sudah menulis, apa bahasa Arabnya? Katabat. Apa bahasa Arabnya? Katabat. Artinya dia seorang perempuan sudah menulis. Kalau perempuannya dua orang, maka bahasa Arabnya katabata. Bahasa Arabnya katabata. Semua ini, jadi contoh kata ini, dijadikan atau menjadikan wazan sebagai acuan. Katabat, fa'alat. Katabu, fa'alu. Perhatikan harokat-harokatnya. Katabata, fa'alata. Katabna, huna artinya mereka. Dia, mereka perempuan. Sudah menulis. Katabna, samakan dengan fa'alna. Anta, artinya kamu laki-laki. Bahasa Arabnya katabta. Berarti terjemahan yang lengkap untuk katabta, engkau yang berjenis kelamin laki-laki sudah menulis. Kemudian antuma, engkau berdua. Katabtuma. Terjemahannya, engkau yang berjenis kelamin laki-laki, ada dua orang, sudah menulis. Kalau mereka semua sudah menulis. Engkau, mereka semua sudah menulis, maka katabtum. Engkau perempuan, katabti. Katabti artinya engkau perempuan atau engkau jenis perempuan sudah menulis, katabti. Katabtuma ini juga sama dengan katabtuma yang ada di bagian muzakkar. Kemudian mereka, kamu mereka sudah pada menulis. Bahasa Arabnya katabtunna. Kalimat yang terakhirnya ana, artinya saya, katabtu. Jadi arti sebenarnya adalah
Saya sudah menulis. Dan nahnu artinya kami. Bahasa Arabnya katabna. Perhatikan dari awal, kataba, fa'ala, kataba, kataba, fa'ala, katabu, fa'alu, katabat, fa'alat, katabata, fa'alata, katabna, fa'alna, katabta, fa'alta, katabtuma, fa'altuma, katabtum, fa'altum, katabti, fa'alti, katabtuma, fa'altuma, katabtunna, fa'altunna, katabtu, fa'altu, katabna, fa'alna. Jadi ingat, contoh kata ini harus menjadikan sama dengan wazan, karena wazan harus jadi acuan untuk contoh kata yang ada di sebelah kanan. Kita lanjut. Silahkan kalian buka LKS halaman 10. Tarjim ila lughatil arabiyyah bil fi'lil mahdi. Di LKS halaman 10 ada soal yang harus kalian isi, tetapi kalian tinggal isi saja dengan memakai bahasa Arab dan Bapak akan berikan jawabannya. Nomor 1, Ahmad belajar fikih di masjid. Bahasa Arabnya, darasa Ahmadul fiqha fil masjidi. Bapak ulang lagi, nanti kalian tulis ya di LKS di halaman 10, dan ketika belajar tatap muka Bapak akan periksa tugas kalian masing-masing sudah mengerjakan apa belum. Ini juga untuk penambah nilai kalian. Darasa Ahmadul fiqha fil masjidi. Darasa artinya telah belajar. Di sini kan harus membuat kalimat dengan fi'il madhi. Telah belajar Ahmadu Ahmad al-fiqha fikih fi di al-masjidi masjid. Jadi darasa Ahmadul fiqha fil masjidi. Ahmad telah belajar fikih di masjid, atau telah belajar si Ahmad fikih di masjid. Tapi kelihatannya dengan terjemahan yang seperti tadi nggak enak ya. Jadi kita bisa rubah Ahmad belajar fikih di masjid, atau Ahmad telah belajar fikih di masjid. Nomor 2, mereka pergi ke perpustakaan. Nahnu zahabna ilal maktabati. Nahnu zahabna ilal maktabati. Nahnu artinya mereka. Zahabna kita pergi. Ila ke al-maktabati perpustakaan. Jadi yang bahasa Arab ini silakan kalian tulis ulang di LKS kalian masing-masing. Yang tidak punya LKS, silakan tulis ulang berikut dengan terjemahannya. Lanjut nomor 3. Fatimah dan Khadijah belajar tafsir. Fatimah dan Khadijah belajar tafsir. Bahasa Arabnya darasata Fatimah wa Aisyah. Ini mohon maaf. Darasata Fatimah wa Khadijah at-tafsira. Bukan Aisyah ya. Khadijah at-tafsira. Telah belajar Fatimah dan Khadijah belajar tafsir. Kalau di sini bahasa Arabnya bukan Khadijah. Ada kesalahan dikit. Aisyah. Bisa saja kalian tulis terjemahannya adalah Fatimah dan Aisyah belajar tafsir. Sesuai dengan bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya adalah darasata Fatimatu wa Aisyatu tafsira. Nomor 4, Hindun pergi ke masjid. Bahasa Arabnya zahabat Hindun. Awas ini kalimatnya jahabat bukan zahabtu. Zahabat Hindun ilal masjidi. Zahabat telah pergi. Hindun ila ke al masjidi masjid. Telah pergi Hindun ke masjid. Nomor 5 terakhir. Muhammad membaca buku di kelas. Bahasa Arabnya qara'a Muhammadul kitaba fil fasli. Qara'a Muhammadul kitaba fil fasli. Artinya
Qara'a telah membaca Muhammad al-kitaba buku fi di al-fasli kelas. Atau Muhammad telah membaca buku di kelas. Ini yang terjemahan ini Bapak ulang lagi. Ada di LKS Bahasa Arab kelas 9 semester ganjil di halaman 10 ya, di halaman 10. Geser ke sebelah kiri, ada kunci jawaban LKS halaman 11 sampai dengan 14. Silakan kalian buka LKS halaman 11 sampai 14. Di sana ada pilihan ganda dengan kalimat Do' alamat darbi ala harfin alif ba jim au dal. Di halaman 11 silahkan dibuka dulu LKS-nya. Dengan judul penilaian harian bab 1. Ini adalah seharusnya diulangankan kepada kalian. Tapi supaya kita lebih cepat materinya, Bapak akan berikan jawabannya. Silahkan kalian isikan jawaban yang ada di slide ini ke LKS kalian masing-masing. Yang tidak punya LKS, ditulis ulang kembali nomor 1A, 2B, 3B, 4C, 5A, 6A, 7D, 8B, 9A, 10C, 11A, 12B, 13A, 14A, 15B, 16C, 17C, 18B, 19B, 20A. Tapi kalau seandainya kalian cari di LKS nomor 1A, nggak bakalan ketemu karena di sananya memakai bahasa Arab. Jadi nomor 1 alif. A itu berarti alif. Nomor 2 ba. 3 ba. 4 jim. C itu kan jim ya. 5 alif. 6 alif. 7 dal. 8 ba, 9 alif, 10 jim, 11 alif, 12 ba, 13 alif, 14 alif, 15 ba, 16 jim, 17 jim, 18 ba, 19 ba, dan 20 alif. Bapak akan berikan contoh nomor 1. Darosal ibnu qissatan nuqtah itu artinya titik-titik. Di sana pilihannya alif azimatan, ba qauman, c jadidatan, dal kabiratan. Jadi untuk jawaban nomor 1, darosal ibnu qissatan azimatan. Artinya darosa telah mempelajari al-ibnu anak kisotan kisah azimatan yang besar atau kisah yang dahsyat, kisah yang agung. Kemudian contoh lagi nomor 2, itu ada di halaman 11, nomor 2-nya. As-sanatul hijriyatu tabda'u min syahri titik. As-sanatul hijriyatu tabda'u min syahri titik. Alif Ramadan, ba Muharram, jim Sya'ban, dal Dzulqa'dah. Jawabannya di sini adalah ba. Silakan kalian berikan tanda silang pada ba. Ba di sana jawabannya adalah Muharram. Jadi as-sanatul hijriyatu tabda'u min syahri Muharram. Seterusnya silahkan kalian nanti baca, dan halaman terakhir di materi kali ini adalah halaman 14. Di sana pertanyaannya, istaraitu kitaban anil hijrati qabla usbu'in wa azunnuhu al-an fi titik. Di sana menurut Bapak ada kalimat yang salah, ada pertanyaan yang salah. Harusnya wa azunnuhu diganti wa aqra'uhu. Silakan kalian ganti azunnuhu menjadi waqra'uhu. Jawabannya adalah ini nomor 20, alif. Al-fasli, al-masjid, al-maktabah, al-bayt. Jadi jawabannya adalah alif atau A, yaitu istaraitu kitaban anil hijrati qabla usbu'in wa azunnuhu al-an fil
fasli. Itu saja yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Bapak ingatkan kembali untuk tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Sudah ada 3 tugas yang akan Bapak berikan nilai. Tugas pertama yaitu di bagian pengetahuan, tugas keduanya ada di keterampilan, tugas ketiganya ada di CBT, dan ingat juga Bapak pernah memberikan tugas yang harus kalian kerjakan dan disetorkan ke Bapak ketika belajar tatap muka. Termasuk juga materi kali ini yang tadi dari awal Bapak sudah informasikan, silahkan kalian dimasukkan ke LKS masing-masing. Contoh kunci jawaban LKS ini termasuk juga tarjimul lughatan arabiyyah fil madi, ini juga harus kalian isi ulang ke LKS masing-masing, dan ketika belajar tatap muka Bapak akan periksa kerjaan kalian baik yang punya LKS dan yang tidak punya LKS. Yang punya LKS tinggal dimasukkan ke LKS masing-masing, dan yang tidak punya LKS silahkan kalian tulis ulang kembali materi pada pertemuan-pertemuan, khususnya pertemuan kali ini. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Uzma sofa wa dama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.